Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vito Aristianto dengan nomor NIM 040203200061. Hari ini saya akan menjelaskan tentang isi modul saya yang mengenai painting terapi dalam mengatasi prasangka buruk pada interaksi sosial antar remaja. Individu dalam proses interaksi sosialnya akan dihadapkan dengan beragam nilai, norma, dan kebiasaan yang terdapat di lingkungannya. Individu yang tidak mampu menghadapi banyak perbedaan ini mampu membuat individu menimbulkan prasangka. Prasangka sendiri adalah pendapat, pandangan, anggapan, dan penilaian terhadap sesuatu yang belum diketahui, diselidiki, maupun dicari akan sumber kebenarannya. Prasangka berdasarkan psikologi dan kualitasnya dibagi lagi menjadi dua, yaitu baik dan buruk. Perbedaan antara kedua jenis prasangka tersebut yaitu cara individu dalam memberikan prasangka dan dampak atau hasil berupa sikap dan tindakan dari prasangka yang individu miliki. Prasangka ini muncul pada setiap orang, terutama pada remaja, karena masa remaja merupakan periode terjadinya perkembangan fisik yang sangat cepat. Selain itu, disertai juga dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada masa awal remaja. Semua perkembangan ini menimbulkan perlunya penyesuaian mental, serta perlunya untuk membentuk sikap, nilai, dan minat baru di dalam diri individu. Sehingga dapat diketahui bahwa prasangka yang muncul pada remaja ini jika tidak siap mental, maka prasangka yang muncul yaitu prasangka negatif. Prasangka negatif yang dimiliki remaja ini biasanya bersumber dari lingkungan yang disebabkan oleh konflik atau kesalahpahaman antar teman. Cara mengatasi prasangka pada remaja dapat dilakukan melalui sebuah penyadaran dan pemahaman melalui painting terapi dalam memberikan sebuah penggambaran bahwa prasangkanya itu hanya pikirannya saja semata dan belum benar akan keberadaannya. Painting terapi sendiri yaitu terapi menggambar. Terapi menggambar merupakan salah satu bentuk intervensi yang menggunakan teknik menggambar untuk membantu individu dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara nonverbal. Menggambar merupakan sebuah katarsis yang dapat membebaskan anak dari rasa luka karena penyiksaan, menghentikan anak yang mudah meledak karena marah, dan anak yang mudah tersinggung dan terluka, membebaskan anak dari rasa malu dan menghalangi anak yang suka mengasingkan diri. Baik, ini ada contoh asesmen. Ini adalah bentuk asesmen yang saya lakukan, yaitu pada nama konseli ZK yang sebuah inisial dengan umur sekitar 16 tahun. Yang asesmennya yang berisi tentang konseli ini merupakan siswa SMP yang memiliki dua teman dekat. Saat konseli selesai mengerjakan UTS, konseli pun keluar dan melihat dua sahabatnya ini pergi ke perpustakaan tanpa mengajaknya. Konseli pun berpikir dia mempunyai salah sehingga diabaikan oleh dua sahabatnya. Konseli pun lebih memilih pulang dengan perasaan marah dan kecewa, serta diperburuk pula oleh kondisi konseli yang sedang capek setelah mengerjakan ulangan. Setelah kejadian itu, konseli merasa kecewa dan tidak mau berbicara dengan dua sahabatnya karena merasa diabaikan. Percakapan yang dikatakan oleh konseli yang menggambarkan dari penjelasan tersebut yaitu, mereka kok gak ngajak saya ke perpustakaan juga ya? Apa saya punya salah sama mereka?
Ya udah, pulang aja, mereka sudah melupakan saya. Penjelasan di atas, fenomena di atas merupakan hasil asesmen yang sudah dilakukan secara observasi dan wawancara, baik secara langsung maupun dari significant other. Oke, pelaksanaan painting terapi. Berikut pelaksanaan painting terapi secara sistematis. Yang pertama yaitu membangun hubungan atau rapport dengan individu. Di sini konselor atau terapis membangun hubungan secara benar dan membentuk hubungan yang nyaman dengan konseli. Dalam hal ini, dalam fenomena yang disebutkan tadi, konselor atau terapis merupakan teman dekat dari individu atau konseli yang ZK tadi. Kemudian tahap kedua, memfasilitasi individu dalam mengekspresikan emosi atau perasaan atau melakukan katarsis emosi. Tahap ini digunakan di dalam modul ini, yaitu tahap diri sendiri yang dilakukan dengan menggunakan teknik melukis bebas, yang artinya konseli atau ZK tadi diarahkan untuk menggambar sebuah gambar secara bebas atau melukis bebas dengan mengarahkan dan memberikan dorongan individu untuk bisa mengekspresikan dirinya secara bebas tanpa ada lukisan yang direncanakan. Jadi ini ada contoh, ada gambaran yang sudah digambar oleh si ZK yang ada di bawah kanan ini. Ada gambar seorang siswi SMP yang berada di tanah lapang yang menjelaskan, mereka kok gak ngajak saya ke perpustakaan ya? Apakah saya punya salah sama mereka? Jadi di sini sudah jelas menjelaskan bahwa ia tidak diajak oleh dua temannya ke perpustakaan. Nah, ini gambar lebih jelasnya. Kemudian gambar di atas memiliki makna secara jelas, yaitu si ZK ada di lapangan dan melihat dua temannya pergi ke perpustakaan. Tapi dua temannya ini tidak mengajak si ZK, sehingga perspektif, penilaian dan pandangan dari dalam diri ZK pun muncul yang berupa ZK merasa kalau dirinya punya salah, sehingga kejadian ini membuat konseli merasa kecewa dan tidak mau berbicara dengan dua sahabatnya karena merasa diabaikan. Nah, pada tahap memfasilitasi individu ini, konselor berusaha untuk memfasilitasi individu dalam mengekspresikan masalahnya. Dan konselor di sini pada tahap ini berperan dalam memberikan sebuah fakta tentang hubungan pertemanannya dengan dua sahabatnya. Fakta yang ditunjukkan oleh konselor dalam tahap ini yaitu konselor memberikan fakta bahwa si ZK ini sudah berhubungan baik dengan dua teman ini selama 4 tahun. Dan konselor berperan dalam menolak prasangkanya kalau dirinya melakukan kesalahan pada temannya dan memberikan fakta bahwa temannya itu baik dan kalau dia lupa atau melakukan kesalahan, mereka selalu mengingatkan si ZK atau konseling. Nah, fakta-fakta ini ditemukan dari pernyataan konseli sendiri, di mana konseli bertanya mengenai kalian sudah berteman sejak kelas berapa. Kemudian si ZK pun menjawab sejak SD kelas 5 sampai sekarang SMP kelas 9. Kemudian si ZK pun menjawab
sejak SD kelas 5 sampai sekarang kelas 9, berarti 4 tahun. Terus kemudian konselor menjawab, sudah 4 tahun ya, menurutmu selama ini dua temanmu itu kalau kamu punya salah sama mereka, apakah mereka selalu mengingatkanmu? Konseli pun menjawab, mereka baik mas ke saya, jadi kalau saya lupa atau melakukan kesalahan, mereka selalu mengingatkan saya. Lah, di sini konselor pun berperan dalam memberikan fakta atau mengingatkan dan memberikan pemahaman pada konseli tentang fakta-fakta yang dia katakan sendiri. Berikutnya ada tahap ketiga, yaitu tahap insight terhadap permasalahan yang dialami yang dilakukan dengan memfasilitasi anak untuk menemukan. Tahap ketiga ini yaitu tahap menimbulkan insight terhadap permasalahan yang dialami yang dilakukan dengan memfasilitasi anak atau individu untuk menemukan cara yang lebih sehat untuk berpikir, perasaan, dan tingkah lakunya, serta yang dilakukan melalui teknik 3 harapan dan teknik yang dilakukan melalui teknik 3 harapan. Teknik yang digunakan ini dilakukan dengan cara mengarahkan individu untuk menggambar beberapa harapan dari permasalahannya. Baik, kemudian individu diarahkan untuk menggambar 3 harapan dari permasalahannya. Di sini individu menggambar 3 cewek yang berada sepertinya di perpustakaan, karena di sini ada tulisan harap tenang dan ada buku di atas meja yang sedang terbuka dan satunya tertutup. Baik, di tahap insight ini konselor berperan dalam memfasilitasi anak untuk menemukan cara yang lebih sehat untuk berpikir dan berpikir, perasaan, dan tingkah lakunya yang dilakukan melalui tiga teknik harapan. Peran konselor di sini yaitu memberikan kesempatan konseling untuk menganalisis sebuah perumpamaan yang berupa caranya mereka bisa tahu harapanmu kalau kamu sendiri tidak mau mengatakan harapanmu itu secara langsung, dan kamu hanya berprasangka atau menyangka-nyangka sesuatu yang belum benar tanpa langsung bertanya terlebih dahulu. Nah, peran konselor ini dapat dilihat dari konselor yang bertanya, oh bagus banget, menurutmu apakah mereka tahu tentang harapan itu? Konselor pun menjawab, belum mas. Konselor pun bertanya lagi, belum ya? Lalu bagaimana ya menurutmu caranya mereka bisa tahu harapanmu kalau kamu sendiri tidak mau mengatakan harapanmu itu secara langsung dan kamu hanya berprasangka atau menyangka-nyangka sesuatu yang belum benar tanpa langsung bertanya terlebih dahulu? Konselor pun menjawab, iya sih mas. Kemudian konselor pun memberikan tambahan, nah baik, mulai sekarang kalau kamu ingin mengetahui sesuatu lebih jelas, lebih baik kamu bertanya atau mencari tahu tentang hal tersebut secara jelas, sehingga kamu tidak hanya berprasangka atau menyangka-nyangka sesuatu yang belum benar tanpa langsung bertanya-tanya atau mencari tahu tentang kebenarannya. Tujuan pertanyaan ini yaitu memberikan pemahaman jika ada sesuatu yang membuat konseli merasa sedih dan kebingungan pada sesuatu yang belum pasti, maka lebih baik konseli bertanya atau mencari tahu tentang kebenaran dari sesuatu yang dibingungkan oleh konseli. Kemudian tahap keempat. Tahap keempat ini berupa tahap interpretasi bentuk dan isi, yaitu gambar pada teknik menggambar bebas, interpretasi gambar bentuk dan isi yang pada gambar yang telah dibuat oleh konseli atau ZK ini, di mana
Berikut di bawah sebelah kiri ini, gambaran ini terdapat pada tahap fasilitas menggunakan teknik menggambar bebas, di mana pada gambar tahap ini bentuk yang digambar konseli ini teratur dan isinya lebih jelas dalam menggambarkan isi pemikirannya, karena di gambar sudah disebutkan secara jelas isi pikirannya melalui kotak percakapan yang ia buat. Kemudian sebelah kanan bawah ini gambaran yang telah konseli buat pada tahap insight terhadap permasalahan yang ia alami, yaitu melalui teknik 3 harapan. Gambar pada teknik 3 harapan ini dibuat oleh konseli secara rinci dalam menggambarkan bentuk dan isinya, tetapi dalam hal isi, konseli hanya menggambarkan kebersamaan saja. Tetapi saat ditanya oleh konseli, ternyata masih ada 3 harapan yang lainnya. Yang seperti tadi di slide sebelumnya, ia ingin bersama-sama. Ia juga kalau sedang sedih, kalau dari mereka ada yang sedih, ia berharap mereka bisa saling menghibur, terutama dirinya bisa dihibur. Kemudian kalau kemana-mana, kalau bisa mereka pergi bersama-sama dan saling mengajak dan saling membantu. Seperti slide yang sebelumnya. Oke, yang kelima yaitu evaluasi dan follow up. Konselor mengarahkan si ZK atau konseli untuk menuliskan perasaan, pengetahuan, dan rencana yang sudah ia dapatkan dari diskusinya dengan konselor. Konseli kemudian membaca tulisannya yang berupa, "Saya senang bisa bercerita dengan masnya. Saya mulai tahu kalau saya ingin orang lain tahu perasaan dan keinginan saya, maka saya harus membicarakannya secara langsung dengan mereka. Dan saya akan berencana untuk mencoba hal tersebut dan saya tidak boleh berprasangka buruk sehingga saya harus mencari tahu terlebih dahulu kebenaran dari prasangka saya, lalu mencari jalan keluarnya." Pada dasarnya, hasil akhir dari terapi menggambar atau painting terapi ini yaitu membantu mengatasi prasangka yang dimiliki remaja. Karena terapi ini dapat membantu remaja dalam mengekspresikan, mengungkapkan diri, dan mengatasi krisis terhadap prasangka miliknya, dalam memberikan individu suatu kesempatan untuk mengubur atau mengubah pemikiran negatifnya dan menumbuhkan pemikiran positifnya yang ditunjukkan melalui pemikiran atau kognitif dan rencana yang akan dilakukan ke depannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.